是，这女人放开你当师兄不用管了。竟会扩散到你体内的任意。那如果得到风源，你小子做梦呢！更不要说将九元举。这小子瘫痪了半年，教训我，师弟，八荒火龙吟可不止你。小心，倾注以后来觉醒火。逃吧！什么秘密？只是谁能进？今天我石轩宇就来看看你百炼金身。新的无形功法。石轩宇，没想他喜欢和我在一起。别动啊，小可爱，我会。又何必走呢？暮云，我看你是个人才，不知道我有没有错过。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-483. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 482. Kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara kelompok Sutiani dan kelompok Usingji. Dengan kekuatan yang Sutiani miliki, ia bukanlah tandingan dari Usingji. Bahkan beberapa serangannya dengan mudah dipatahkan. Hal yang sama juga terjadi kepada seniornya bernama Shumuran, yang tengah berhadapan dengan gadis bernama Liu Yinying. Jadi Shumuran ini tidaklah bisa memberikan bantuan kepada juniornya, dan akhirnya tangan Sutiani pun harus tercopot. Shumuran akan memberikan harta yang telah mereka dapatkan selama Husingji mau melepaskan mereka. Akan tetapi Husingji tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut. Untung saja Muyun memberikan bantuan kepada mereka. Melihat sosok Muyun itu seketika saja membuat Usingji ketakutan. Bahkan dia itu tidak bisa berkata dengan benar. Ia pun memaksa Liu Yinying untuk memberikan hormat kepadanya. Muyun yang tahu Usingji ingin memberikan sinyal langsung saja menghabisinya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan episode terbarunya. Liu Yinying berjanji Muyun akan mendapatkan hukuman dari Istana 5 Elemen. Akan tetapi Muyun tidaklah takut dengan perkataannya. Bahkan Liu Yinying mendapatkan tamparan manja dari abang Muyun. Seharusnya ini telah menyadarkannya kalau Muyun bukanlah pria yang bisa dia taklukkan. Terlebih lagi Muyun sama sekali tidak peduli jika Usingji adalah putra dari tetua inti Istana 5 Elemen. Lantas untuk apa juga Liu Yinying ingin mengancamnya? Karena dia itu sama sekali tidak peduli dengan amukan Istana 5 Elemen kepadanya. Muyun satlah bingung mengapa senior Sutiani menyukai gadis bodoh seperti Liu Yinying. Kesal dipanggil seperti itu, dia pun ingin memukul Muyun. Tapi justru Liu Yinying yang kembali menerima pukulan manja darinya. Muyun tidaklah peduli dengan nasib dari gadis ini, karena semua itu akan dia serahkan kepada Sutiani dan Shumuran. Liu Yinying memohon kepada Muyun untuk tidak dihabisi, karena dia ini masihlah berguna untuk mereka. Tapi Muyun memintanya untuk menyingkir. Sikap dingin Muyun itu telah membuat gadis tersebut tidak bisa berbuat apapun lagi. Sedangkan Sutiani berterima kasih atas bantuan yang telah dia berikan. Sutiani juga meminta seniornya untuk tidak mengkhawatirkan apapun, karena yang lebih penting mereka harus memberikan hukuman kepada Liu Yinying. Sayang sekali kita tidak tahu apa yang telah terjadi kepadanya, sebab kita langsung dibawa berpindah kepada Muyun. 是吗？这女人放开你当师兄不用管了。Ia sangatlah penasaran dengan harta ini. Jadi Muyun pun langsung saja melakukan pemeriksaan di lautan kesadarannya. Di dalam sana terlihat kalau harta itu mulai berubah bentuk ke energi spiritual. Hanya saja Muyun masihlah belum tahu apa-apa tentang harta tersebut. Jadi dia pun meminta penjelasan kepada gulungan Jusian.
Dia sadar betul kalau saat ini mereka tengah berada di benua kuno. Energi barusan bersumber dari angin. Setelah angin itu diaruskan, maka suasana tersebut akan menyebar ke seluruh bagian tubuh Muyun. Bahkan orang bodoh sekalipun dapat memahami arti angin yang sebenarnya. Muyun paham, hanya saja dia penasaran apakah dirinya bisa memahami bidang bantuan angin secara langsung. Bagi golongan Jusian itu tidaklah mungkin, karena tanpa memiliki atribut angin, lantas bagaimana Muyun bisa menggunakannya? Belum lagi mengembunkannya kepada sumber angin dari artefak surgawi pengumpulan 9 sumber. Golongan Jusian sudah cukup lama tidak bisa bertemu dengan Muyun akibat kelumpuhan yang telah terjadi kepadanya. Sedangkan untuk Muyun sendiri sadar betul kalau dirinya harus menemukan inti sumber yang lebih banyak lagi. 竟会扩散到你体内的任务。那如果得到风源，你小子做梦呢！更不要说将九元举。这小子瘫痪了半年。 Alhasil perjalanan pun kembali Muyun lanjutkan. Hanya saja di tengah semua itu dirinya pun melihat sebuah pertarungan yang terjadi, atau lebih tepatnya penyerangan kepada para murid Gunung Huaxing. Semua itu adalah ulah dari Xing Juyu. Para murid ini tentu saja marah kepadanya. Padahal Xing Juyu dulu juga adalah murid dari Gunung Huaxing, namun malah bertindak seperti ini. Tapi Xing Juyu sekarang adalah murid Istana 5 Elemen, jadi dia tidaklah peduli kepada mereka. Terlebih lagi orang-orang ini tidak tahu betapa besarnya manfaat memasuki Istana 5 Elemen. Serangan pun telah dia siapkan untuk menghabisi kedua murid itu. Akan tetapi Muyun dengan mudah menahannya. Kedatangannya tentu saja membuat kedua murid ini senang. Muyun mengingatkan Xing Juyu karena tanpa bantuan dari Gunung Huaxing, dia itu tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa memasuki Istana 5 Elemen. Xing Juyu tidaklah suka dengan seseorang yang berani memberikan nasihat kepadanya. Tapi dia ini agak terkejut setelah tahu kalau pria di hadapannya bernama Muyun. Tapi ini bukanlah terkejut karena ketakutan, melainkan dia ini senang. Karena bagaimanapun Istana 5 Elemen telah melakukan perburuan kepadanya. Jika berhasil menghabisi nyawa Muyun, maka mereka bisa mendapatkan 200.000 pil tingkat terbaik. Muyun menganggap harga itu memang sangatlah layak. Tapi sayang sekali Xing Juyu tidak akan pernah mendapatkan pil tersebut, karena Muyunlah yang akan menghabisinya. Xing Juyu memintanya untuk tidak meremehkan dirinya, karena bagaimanapun dulu dia adalah jenius dari Gunung Huaxing. 6 naga api pun telah dirinya keluarkan dan mengejutkan kedua murid ini. Tapi mereka percaya Muyun bisa mengatasinya. Mereka pun memberitahu kalau Xing Juyu memiliki atribut ganda, yakni api dan kayu. Jadi jika dia menggunakan dua kekuatannya akan sangatlah berbahaya. Dan benar saja Xing Juyu menggunakan akar merambat untuk bisa menahan pergerakan Muyun. Sedangkan apinya sudah siap untuk menyerangnya. Melihat apa yang terjadi kepada Muyun membuat kedua murid ini merasa khawatir kepadanya. Xing Juyu juga berpikir kalau ini adalah akhir dari hidup Muyun. Tapi sayang sekali dia ini terlalu meremehkan kemampuan Muyun. 8 aungan naga pun telah dirinya panggil, dan tentu saja sosok naga ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan milik Xing Juyu. Serangan balasan pun langsung saja dia arahkan, yang mana itu dah mudah menghancurkan 6 naga Xing Juyu dan memaksanya untuk membentuk pertahanan. 教训我，师弟，八荒火龙吟可不止你。小心，请注意后来觉醒火。好吧。Akan tetapi itu hanya sia-sia saja, karena Muyun kembali menggunakan api langitnya untuk membakar tubuh Xing Juyu. Dan gini dia pun sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Muyun langsung saja menghabisinya karena menganggap Xing Juyu tidak ada gunanya. Dengan matinya Xing Juyu, Muyun pun kembali menerima harta lainnya. Sedangkan kedua murid ini memberikan pujian atas kehebatannya. Hanya saja Muyun penasaran bagaimana bisa kedua murid ini diburu. Kedua murid ini memberitahu Muyun di saat mereka menjelajahi sebuah istana yang terbengkalai, saat jugalah para murid Istana 5 Elemen mengambil tindakan. Mereka seketika saja menghabisi semua orang yang ada di sana. Bahkan bisa dikatakan tindakan mereka itu begitu kejam. Jadi karena itulah kedua murid ini pun terus melarikan diri. Mendengar hal tersebut, Muyun pun menanyakan siapa yang memimpin penyerangan.
Ia adalah salah satu dari 8 murid inti Istana 5 Elemen. Berhubung Muyun tidak tahu apa-apa, jadi mereka menjelaskan kalau selain 3 murid inti terbaik yang dibawa oleh Istana 5 Elemen, ada 5 murid lagi yang masih belum Muyun ketahui. Mereka adalah Kinemon, Mu Xingyi, Chen Ximing, Tao Basan, dan Xing Juyu yang baru saja dihabisi oleh Muyun. Dulu mereka itu berasal dari sekte yang berbeda dan bersatu ketika menjadi murid inti dari Istana 5 Elemen. Berhubung tempat ini sangatlah berbahaya, jadi Muyun pun meminta mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Sedangkan dirinya akan bertemu dengan Mu Xingyi. Kedua murid ini pun berterima kasih kepada Muyun dan mengharapkan yang terbaik untuknya. 五星化语，这3位五星天赋，可是五星天赋的人二话不神木宗的穆青衣，斩杀的青珠玉，穆师兄您走好嘞。 Perjalanan pun terus Muyun lakukan sampai akhirnya dia pun melihat istana yang dibicarakan. Baru saja tiba, Muyun bisa melihat kalau sedang terjadi perselisihan antara murid Istana 5 Elemen dan beberapa murid yang dipimpin oleh si Xuan Yu. Murid ini meminta mereka untuk tidak berani masuk ke dalam istana, karena bagaimanapun tempat ini sudah dikuasai oleh Tao Basan yang adalah salah satu dari 8 murid inti Wuxing Tianfu. Selain itu, dia ini juga telah meremehkan kemampuan dari si Xuan Yu, yang bahkan tidak akan mampu memasuki Wuxing Tianfu mereka. Sebenarnya, si Xuan Yu tidak ingin membuat masalah, namun karena dia sudah diremehkan, maka ia pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun hal itu dapat ditahan oleh salah satu murid yang seketika saja membuat 2 rekannya menjadi terkejut. Karena sosok itu adalah Tao Basan. Ia memiliki atribut ganda emas dan tanah. Untuk Muyun sendiri merasa tertarik kepada mereka, tapi dia itu ingin fokus dulu dalam memahami atribut pada harta tersebut. Kembali kepada sisi si Xuan Yu. Dia penasaran apa yang sedang mereka sembunyikan sampai-sampai tidak mengizinkan orang lain memasuki istana. Tao Basan menjelaskan tidak ada harta apapun di sana. Namun tetap tidak ada satupun orang yang berhak masuk tanpa izin dari murid Wuxing Tianfu. Si Xuan Yu pun ingin melakukan pertarungan dengannya karena penasaran dengan apa yang telah dipelajari oleh Tao Basan di Wuxing Tianfu. Kini masing-masing dari mereka pun mulai bersiap untuk bertarung, yang mana Muyun juga menyadari hal itu. Dia pun berharap bisa mempelajari keterampilan dari 5 kekuatan utama. Dengan begitu, dia pasti bisa menciptakan sebuah serangan baru. Muyun juga berencana untuk menguji rahasia dari Wuxing Tianfu. Kembali ke pertarungan, yang mana Tao Basan mudah memukul mundur si Xuan Yu. Dan gini maka ia sudah menjadi pemenangnya. 继续领悟风。什么秘密？只是谁能进？今天我石轩宇就来看看百炼金身。新的无形功法。 Rekan Tao Basan pun muncul sambil membawa Hua Wufang. Melihat hal ini tentu saja mengejutkan Muyun. Ia pun meyakini kalau murid di sebelah Hua Wufang adalah salah satu dari 3 murid terbaik yang dimiliki oleh Wuxing Tianfu. Dan begitu cepat ia pun menginjak kepala si Xuan Yu. Ia sungguh tidak menduga mereka akan sangat berani membuat masalah kepada para murid Wuxing Tianfu. Dan gini maka jangan salahkan dirinya jika menghabisi mereka satu persatu. Si Xuan Yu tidak menduga Hua Wufang akan berada di sini, yang mana sepertinya murid ini telah tertarik kepada Hua Wufang. Ia juga memberitahu kalau Gunung Huoxing telah sepenuhnya menyerah pada Wuxing Tianfu. Dan gini maka Hua Wufang akan menjadi budak tubuh miliknya. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Muyun kesal. Terlebih lagi dia itu ingin melakukan sesuatu kepada mereka. Hua Wufang pun meminta kelompok si Xuan Yu untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun di saat dia ingin kabur, ada sebuah serangan yang langsung saja mementalkan mereka. Tidak hanya itu saja, namun 2 rekan dari si Xuan Yu juga langsung dihabisi. Ini semua adalah ulah dari Mu Xingxia. Kedua murid tersebut telah berhasil dirinya habisi. 石轩宇，没想他喜欢和我在一起。别动啊，小可爱，我会。 又何必走呢？ Muyun juga akhirnya bisa bertemu dengan Mu Xingxia. Si Xuan Yu mengingatkan kalau seharusnya Mu Xingxia dan Semujang memiliki hubungan baik dengan Papillon Xianyan. Jadi mengapa dia bertindak seperti itu?
Hanya saja Mu Xingxia menjelaskan kalau sekarang dirinya adalah murid dari Wu Xing Tianfu. Jadi sudah seharusnya dia bertindak seperti ini kepada orang-orang yang ingin melawan mereka. Murid itu pun meminta Mu Xingxia untuk tidak banyak basa-basi lagi karena setelah puas bermain-main, mereka harus menghabisi si Xuan Yu. Karena Denny tidak ingin waktu bersenang-senangnya bersama Hua Hufeng terganggu. Saat jugalah Tobasan pun mulai bertindak untuk bisa melakukan penyerangan kepada si Xuan Yu. Namun sebelum semua itu terjadi, Mu Yun pun menunjukkan keberadaannya. Ia sungguh tidak menduga akan terjadi keributan sebesar ini. Jadi dirinya ini apakah boleh terlibat? Kedatangan Mu Yun tentu saja membuat semua orang terkejut. Sedangkan Mu Yun meminta para pesuruh dari istana Wu Xing Tianfu untuk tidak memanggil namanya. Sedangkan untuk murid ini sendiri meminta Mu Yun untuk bergabung bersamanya dan menjadi jenderalnya. Karena Denny telah menghormati bakat Mu Yun. Tapi bagi Mu Yun, Wu Xing Tianfu bukanlah tempat yang baik karena hanya berisikan anjing pesuruh saja. Tentu saja perkataan Mu Yun semakin membuat marah para murid ini. 暮云，我看你是个人才，不知道我有没有错过？玩够了就杀了他。火师妹，擎天府是什么好地方吗？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana terlihat dengan jelas kalau murid ini merasa begitu bersemangat untuk bisa bertarung dengan Mu Yun. Sebuah serangan besar pun langsung saja dia lancarkan. Tapi Mu Yun sama sekali tidak panik dan begitu tenang dia pun melancarkan serangan balik. Yang seketika menghancurkan serangan tersebut dan bahkan juga mengenai murid ini. Bagi Hua Hufeng, kemampuan Mu Yun telah mengalami peningkatan. Jadi murid itu bukanlah tandingannya. Dan benar saja dia pun telah dibuat terpental. 狠虎行圣掌，掌的第三掌，飞天落星。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.